Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Manajemen Kualitas Total. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi pada bab 11 yang berjudul Pemakturan Just in Time atau JIT. Adapun anggota dari kelompok 10 adalah saya sendiri dengan nama Ninyoman Indah Wisnawati dengan NIM 2017 05 1197 beserta dengan rekan saya Komang Erdiase dengan NIM 2017 05 1187. Pada presentasi kali ini terdapat 7 submateri yang akan dibahas. Di antaranya yang pertama, filosofi dan definisi dari just in time. Yang kedua, latar belakang timbulnya JIT. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan antara filosofi JIT dan tradisional. Kemudian yang keempat, kritik terhadap JIT. Yang kelima, hubungan antara JIT dan TQM. Yang keenam, tentang manfaat-manfaat dari JIT. Serta yang ketujuh, persyaratan-persyaratan dari JIT. Baik, untuk penyampaian materi pertama akan dilakukan oleh Erdiasa. Untuk waktu saya persilahkan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Erdiase dengan NIM 2017 05 1187. Saya dari Kesemagi, saya dari kelompok 10. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu filosofi dan definisi just in time. Filosofi dan definisi dari just in time atau dalam kurung JIT adalah produksi hanya apabila terdapat permintaan dalam kurung full system, atau dengan kata lain memproduksi suatu yang diminta pada saat diminta dan hanya sebesar kuantitas yang diminta. Prinsip dasar dari JIT ini adalah meningkatkan kemampuan perusahaan secara terus-menerus untuk merespon perubahan dengan meminimasi pemborosan. Terdapat 4 aspek pokok dalam konsep JIT, yaitu yang pertama, menghilangkan semua aktivitas yang tidak memberikan nilai tambahan terhadap produk. Yang kedua, komitmen terhadap kualitas prima. Dan yang ketiga, mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan efisien. Yang terakhir, memberikan tekanan pada penyederhanaan aktivitas. Latar belakang timbulnya JIT. Sistem pemanufaktur tradisional mengatur skedul produksinya berdasarkan pada peramalan kebutuhan di masa yang akan datang. Produksi berdasarkan prediksi terhadap masa yang akan datang dalam sistem tradisional memiliki risiko kerugian yang lebih besar karena overproduksi daripada produksi berdasarkan permintaan sesungguhnya. Oleh karena itu, muncul ide JIT yang hanya memproduksi apabila ada permintaan. Sebagai akibatnya, pemborosan dan dapat dihilangkan dalam skala besar, yaitu berupa perbaikan kualitas dan biaya produksi yang lebih rendah. Kedua hal tersebut akan menjadi perusahaan lebih kompetitif. Filosofi JIT mengidentifikasi penyebab non-folded time dan mengimplementasikan strategi untuk meminimasi throughput time. Bila semua non-folded time dapat dihilangkan, maka throughput time akan sama dengan waktu pemrosesan. Adapun strategi tersebut adalah waktu inspeksi dapat dikurangi dengan meningkatkan kualitas penghapusan. Ini memerlukan komitmen terhadap program total quality atau zero. Yang kedua, pengaruh moving time dapat dilakukan dengan mendesain layout pabrik sedemikian rupa sehingga departemen berdasarkan berdekatan secara fisik sehingga memerlukan sedikit
perpindahan dalam proses produksinya. Yang ketiga, waktu tunggu dapat dikurangi dengan melakukan koordinasi yang lebih baik di antara departemen produksi. Bila suatu departemen produk menerima produk dari departemen lain pada waktu tepat, departemen tersebut akan dapat dengan segera mengerjakan produk sehingga waktu tunggu menjadi nol. Yang terakhir, waktu simpan dapat dikurangi dengan beberapa cara, seperti bekerja sama dengan pemasok untuk menjamin bahwa bahan baku akan diperbaiki tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang diminta, serta melakukan koordinasi yang baik di antara departemen produksi. Yang ketiga, perbedaan antara filosofi JIT dan tradisional. Pada pemanufakturan tradisional, perbedaannya adalah yang pertama, pemanufaktur tradisional merupakan push system yang artinya kegiatan produksi dilakukan berdasarkan hasil peramalan pemasaran untuk menentukan bahan baku dan suku cadang yang diperlukan untuk memprosesnya menjadi barang jadi. Yang kedua, pemanufaktur tradisional ini selalu memiliki sediaan baik berupa sediaan bahan baku, barang dalam proses maupun barang jadi. Akibatnya terdapat penganggaran terhadap kemungkinan tingkat kerusakan tertentu dan umpan balik yang berkaitan dengan barang yang rusak tersebut disajikan hanya pada akhir periode. Yang ketiga, diperlukannya investasi yang cukup besar untuk menyediakan tempat guna menyimpan sediaan, serta diperlukannya pula tenaga kerja untuk menjaga barang yang disimpan. Yang keempat, layout pabrik didasarkan pada proses yang digunakan. Dan yang terakhir, menghasilkan pemborosan dan setiap tahap. Sementara perbedaan pada pemanufaktur JIT adalah pertama, pemanufaktur JIT merupakan full system yang artinya kegiatan produksi didasarkan atas pemerintahan yang datang dari pelanggan atau hanya memproduksi pada saat dan sebesar kuantitas yang diperlukan pelanggan. Yang kedua, bahan baku datang ketika proses produksi sehingga jumlah sediaan tidak material atau nol. Yang ketiga, layout pabrik didasarkan pada produk yang diletakkan dalam suatu lokasi atau sel. Dan yang terakhir, terkait pemborosan dan diminimalisir. JIT. Pada umumnya, kritik terhadap JIT meliput 3 hal yang penyebab terganggunya proses produksi, yaitu yang pertama, mesin. Adapun masalah yang berkaitan dengan mesin meliput kerusakan mesin dan kendala mesin untuk menghasilkan kualitas produk yang kualitasnya dapat diterima. Yang kedua, proses. Masalah dalam hal ini adalah menyangkut optimalisasi dan pengendalian proses produksi. Dan yang terakhir adalah kurangnya load size konsep JIT yang membuat produk yang beraneka ragam dalam jumlah sedikit, sedangkan pada produksi masa memproduksi sebanyak mungkin item yang sama. Sebagai cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dapat JIT menggunakan tindakan pencegahan yang dilakukan sejak awal proses yang sebelum bahan baku diproses. Tindakan pencegahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, total productive maintenance atau total preventive maintenance tidak untuk menjaga agar kualitas produk tetap prima adalah dengan cara memelihara mesin sebaik
mungkin dengan cara memelihara preventif yang sistematis agar kondisi dan kinerja mesin menjadi lebih tinggi serta memprediksi kenapa waktu penggantian suku cadang atau kapan harus melakukan perbaikan mesin agar kualitas produk tetap terjaga. Yang kedua, statistical process control. Permasalahan seputar proses dapat diatasi dengan memahami proses secara menyeluruh serta mengoptimalkan dan mengendalikan proses dengan metode statistik. Dan yang ketiga, studi pabrik. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan studi pabrik demikian rupa sehingga perubahan dapat dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang murah. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Adapun submateri yang kelima yaitu hubungan antara GIT dan TQM. Perusahaan pemanufakturan terbagi dalam departemen-departemen yang terpisah seperti departemen produksi, pembelian, akuntansi, personalia, dan lain-lain. Untuk mengimplementasikan GIT, diperlukan adanya sistem total quality secara keseluruhan dalam organisasi. GIT mensyaratkan semua departemen dapat merespon kebutuhan-kebutuhannya. Apabila departemen produksi melaksanakan GIT tetapi organisasi secara keseluruhan tidak mengupayakan TQM, maka personil departemen produksi akan menghadapi hambatan yang besar. Selain itu, GIT juga mensyaratkan perubahan sehingga seringkali timbul penolakan dari departemen yang tidak memiliki komitmen untuk berubah. Kemudian materi yang selanjutnya adalah manfaat-manfaat dari GIT. GIT bukan hanya sekedar metode pengendalian sediaan, tetapi juga merupakan sistem produksi yang saling berkaitan dengan semua fungsi dan aktivitas. Adapun manfaat dari GIT ini antara lain yang pertama, mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Yang kedua, mengurangi ruangan atau gudang untuk penyimpanan barang. Yang ketiga, mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. Kemudian yang keempat, mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Kemudian yang kelima, mengurangi lead time karena ukuran lot yang kecil sehingga sel produksi lebih dapat memberikan feedback terhadap masalah kualitas. Kemudian yang keenam, penggunaan mesin dan fasilitas secara lebih baik. Yang ketujuh, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Kemudian yang kedelapan, layout pabrik yang lebih baik. Kemudian yang kesembilan, integrasi dan komunikasi yang lebih baik di antara fungsi-fungsi. Dan yang terakhir, pengendalian kualitas dalam proses. Selanjutnya, sasaran implementasi GIT pada dasarnya terdiri atas yang pertama adalah sediaan. Dalam perusahaan manufaktur, terdapat 3 macam sediaan, yaitu sediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Pembelian dan persediaan bahan baku dipengaruhi oleh hubungan antara pembeli dan pemasok. Pembelian bahan baku seringkali dilakukan dalam jumlah yang kecil, sehingga mengurangi biaya penanganan sediaan. Pada sediaan barang dalam proses, berkurang karena teknologi dan proses yang baru. Sementara, pada sediaan barang jadi, berkurang karena karakteristik produksinya demand full. Kemudian yang kedua adalah cycle time. Hal ini didefinisikan sebagai waktu antara bahan baku dikirim ke pabrik untuk diproses dengan barang jadi dikirim dari pabrik kepada pelanggan atau ke gudang. Semakin pendek production cycle time, maka semakin rendah biaya produksinya, serta semakin meningkat pula kemampuan perusahaan untuk merespon dengan cepat perubahan permintaan. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan yang berkesinambungan. Perbaikan berarti menjadikan sesuatu lebih baik daripada keadaan semula. Dalam GIT, perbaikan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan baik
sehingga apabila terjadi kerusakan kualitas dan tingkat produksi tidak sesuai, akan dapat dilihat dengan segera. Kemudian, yang terakhir adalah penghapusan pemborosan. Dalam hal ini, GIT mampu menghapus pemborosan yang terjadi karena produksi berlebihan, waktu tunggu, transportasi, pemrosesan, sediaan yang tidak perlu, dan pemborosan karena memproduksi barang cacat ataupun rusak. Kemudian, submateri yang ketujuh adalah persyaratan-persyaratan GIT. Persyaratan-persyaratan dalam GIT ini antara lain, yang pertama, organisasi pabrik. Pabrik dengan sistem GIT berusaha untuk mengatur layout berdasarkan produk. Semua proses yang diperlukan untuk membuat produk tertentu diletakkan dalam satu lokasi. Kemudian yang kedua, pelatihan atau tim. GIT memerlukan tambahan pelatihan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem tradisional. Karyawan-karyawan diberikan pelatihan guna membentuk karyawan yang dapat bekerja dalam satu tim. Kemudian yang ketiga, membentuk aliran atau penyederhanaan. Dalam hal ini, prosedur harus ditaati. Setiap operator harus berada dalam area kerjanya tanpa melakukan proses yang lain. Hanya melalui percobaan ini, informasi yang diperoleh dapat berguna dan sahih. Kemudian yang keempat, Kanban full system. Rencana Kanban perlu dibuat berdasarkan aplikasinya karena tidak ada sistem Kanban yang tunggal, terbaik dan dapat diaplikasikan secara universal. Kemudian, yang selanjutnya yang kelima yaitu visibilitas atau pengendalian visual. Salah satu kekuatan GIT adalah sistemnya yang merupakan sistem visual. Dalam GIT, mudah untuk diketahui apakah proses berjalan dengan normal atau memiliki masalah, sebab visual scan yang cepat dapat memperlihatkan adanya kemacetan atau kelebihan kapasitas. Kemudian yang keenam, eliminasi kemacetan atau bottleneck. Dalam pabrik GIT, semua proses bisa menjadi sumber kemacetan potensial, sebab dalam GIT hanya terdapat sedikit kapasitas lebih dan tidak ada persediaan besi atau buffer stock sebagai cadangan bila mesin atau proses terhenti atau mati. Kemudian yang ketujuh adalah ukuran lot kecil dan pengurangan waktu setup. Dalam pemanufakturan GIT, berpandangan bahwa ukuran lot yang ideal bukanlah yang terbesar, melainkan ukuran lot yang terkecil. Pemanufakturan GIT menghasilkan waktu setup yang relatif singkat, bahkan hanya dalam beberapa menit saja. Kemudian, yang ke-8 adalah total productive maintenance. Dalam pemanufakturan GIT, mesin-mesin dibersihkan dan diberi pelumas secara rutin, biasanya dilakukan oleh operator yang menjalankan mesin tersebut. Mesin-mesin di-upgrade dan dimodifikasi terus-menerus agar dapat mengurangi batas toleransi, mempercepat setup, dan mengurangi penyetelan atau penyesuaian. Kemudian yang ke-9 adalah kemampuan proses, statistical process control atau SPC, dan perbaikan berkesinambungan. Sebelum GIT dilaksanakan dalam produksi penuh, harus dilakukan penyeimbangan atau rasionalisasi serta pembentukan aliran produksi. Dengan demikian, sistem Kanban dapat diterapkan. Kemudian yang terakhir adalah pemasok. Dalam hal pemasok, GIT memiliki prioritas yang berbeda dengan sistem produksi tradisional. GIT membutuhkan komponen, suppliers, dan bahan baku dalam jumlah sedikit, tetapi dalam frekuensi yang tinggi. Pemanufakturan GIT berusaha menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok agar bahan baku yang dibutuhkan dapat tersedia dalam jumlah yang tepat. Baik, demikian tadi merupakan penyampaian materi dari kami mengenai pemanufakturan just in time. Kami harap apa yang kami sampaikan tadi dapat menambah wawasan rekan-rekan sekalian serta dapat membantu untuk lebih memahami materi tersebut.
Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata kami tutup video presentasi ini dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni.